Hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan mengajak kita semua merenungkan satu tema penting di dalam keluarga, yaitu disiplin rohani keluarga. Mari kita membaca satu ayat di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Kita membaca bersama-sama Ibrani 12 ayat yang ke-11. Firman Tuhan demikian, 1, 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kalau kita melihat dunia kita, apa yang sedang kita bisa pikirkan, apa yang sedang bisa kita katakan kepada dunia ini. Dunia terus mengejar, dunia terus meraih apa yang perlu diketahui. Orang-orang hari ini terus mencari informasi sebanyak-banyaknya. Orang-orang hari ini terus dipenuhi dengan bagaimana mereka memiliki pengetahuan yang semakin banyak. Mengerti begitu banyak hal. Tetapi ironisnya, di satu sisi orang mengejar tentang pengetahuan atau mengejar apa yang mereka akan ketahui, apa yang mereka ingin ketahui. Tapi di sisi lain mereka lemah di dalam karakternya. Besar di dalam keinginannya, tetapi kecil di dalam ketekunannya. Cepat menuntut hak, tetapi lambat dan sangat tidak berbijaksana ketika menerima koreksi untuk membangun hidupnya. Saudara, saya akan mengajak saudara untuk merenungkan satu kalimat penting memulai perenungan ini. Bahwa budaya akan mempengaruhi cara hidup seseorang. Apa yang sedang dilihat seseorang, apa yang sedang mendikte seseorang, itulah yang akan membentuk gaya hidup seseorang. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita lihat hari ini saudara, kita hidup di zaman di mana orang tidak mau atau orang agak sulit menerima sebuah disiplin. Orang mau hidup di dalam kebebasan. Bahkan kita lihat bagaimana dunia hari ini, bagaimana teknologi di satu sisi memang itu sesuatu yang bermanfaat untuk kita, memudahkan kehidupan kita. Tapi di sisi lain Bapak Ibu saudara sekalian, teknologi justru kalau kita tidak hati-hati memberikan kita memang satu kemudahan-kemudahan. Tetapi kemudian sadarkah kita bahwa teknologi itu banyak memberikan jenis-jenis kenyamanan. Media sosial bahkan menanamkan banyak-banyak kemalasan. Dan anak-anak kemudian kita lihat hari ini berkembang di dalam kehidupan yang tidak lagi tanpa batasan. Demikianlah semangat postmodern hari ini. Postmodern di mana orang-orang tidak lagi menghargai otoritas. Termasuk di dalam keluarga-keluarga Kristen. Lihatlah, berapa banyak anak-anak yang masih menghormati orang tuanya. Berapa banyak kita bahkan orang Kristen yang masih menghormati firman Tuhan di dalam kehidupan kita dan seterusnya. Demikianlah spirit yang harus kita pahami di dalam zaman postmodern ini. Bagaimana orang-orang ditiadakan di dalam pemahaman tentang otoritas. Tidak ada otoritas. Tidak ada sesuatu ketundukan. Semua bebas menentukan segala-galanya. Bapak Ibu saudara sekalian, maka kalau kemudian kita mulai melihat berapa banyak kemudian keluarga-keluarga Kristen hari ini yang masih melihat bahaya di sana yang akan sedang mengancam keluarganya. Saudara-saudara sekalian, kemarin saya membaca satu artikel seorang anak kecil umur 10 tahun. Ketika ia bersama dengan papa mamanya dengan adiknya lagi bermain-main di pantai. Lalu kemudian waktu dia lihat laut itu kok semakin surut, semakin akhirnya ke tengah. Maka dia ingat sesuatu, pelajaran di SD di tempatnya dia, pelajaran geografi. Berarti ini adalah tanda-tanda tsunami akan datang.
Maka anak kecil ini kemudian mengatakan kepada papa mamanya, "Papa mama, sebentar lagi tsunami akan datang." Tapi papa mamanya awalnya itu lihat, ini apa-apaan? Kamu sedang bergurau atau apa? Tapi dia melihat anaknya begitu serius, "Papa mama, tsunami akan datang." Maka kemudian papa mamanya, saudara, langsung pergi ke petugas pantai mengatakan, "Sebentar lagi tsunami akan datang." Dengan gesit petugas-petugas pantai langsung mengumumkan untuk seluruh pantai dikosongkan. Lari semua pergi ke penginapan, ke hotel-hotel dekat-dekat daripada pantai. 10 menit kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika semua sudah dipastikan sudah naik ke hotel tingkat tinggi, maka dari kejauhan sudah mulai terlihat itu air laut datang. Kemudian masuk ke kota, itulah tsunami. Tetapi saudara, di dalam catatan itu tidak satupun orang yang meninggal karena tsunami. Karena mereka sudah naik di ketinggian tinggi. Sehingga mereka terbebas daripada tsunami itu. Lalu pertanyaannya adalah, berapa banyak orang Kristen hari ini atau keluarga-keluarga Kristen hari ini yang memiliki kepekaan-kepekaan rohani, melihat sebuah bahaya yang sedang akan datang, yang akan menghancurkan keluarganya. Dan demikianlah ketika keluarga Kristen itu memandang sebuah nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupannya. Berapa banyak orang Kristen, berapa banyak keluarga Kristen, berapa banyak orang tua Kristen hari ini masih memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan kekudusan di dalam keluarganya. Ataukah secara sadar atau tidak sadar justru sedang memperjuangkan nilai-nilai duniawi kepada anak-anaknya. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita akan melihat apa yang dikatakan penulis Ibrani tentang hal ini. Saudara, di dalam ayat 11 di sana dikatakan bahwa disiplin memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Ganjaran, disiplin, atau di dalam bahasa Yunani yang dipakai paideia, di situ berbicara tentang konteks yang dikatakan oleh penulis Ibrani. Dan coba kita lihat apa yang sedang dikatakan di sana. Di dalam bahasa Yunani yang dipakai di situ mencakup beberapa hal, 3 aspek berbicara ganjaran atau disiplin. Ada yang berupa ganjaran di dalam konsep hukuman, ada yang berupa ganjaran berupa atau disiplin berupa pencegahan. Tetapi ada satu makna lagi yang dipakai di sana, yaitu ganjaran atau disiplin yang berkaitan dengan pengajaran. Banyak komentator Reform setuju bahwa yang dipakai di sini adalah konsep pengajaran, edukasi. Maka sesuai dengan konteks yang ada, saudara, kita lihat. Maka aspek pengajaran inilah yang ditekankan. Bagaimana di situ disiplin, ganjaran yang dikaitkan dengan pengajaran. Ada tujuan positif yang ada di balik kalimat itu. Dan kita lihat, Bapak Ibu sekalian, bagaimana memahami hal ini lebih jauh. Saudara-saudara sekalian, dalam kondisi berdosa, kita harus terus ingat kita adalah orang berdosa. Apa yang paling dekat dengan kita ketika kita sadar kembali kita adalah orang berdosa? Maka disitulah kita memahami, orang berdosa itu sangat benci yang namanya disiplin. Kita tidak suka dihukum atau tunduk kepada aturan yang dirancang. Padahal sebetulnya untuk kebaikan kita sendiri, kadang-kadang kita tidak pahami itu. Bahkan kita tidak suka untuk menanggung sebuah kesulitan karena kita mau dididik oleh Tuhan. Karena kesulitan kita adalah kita sangat lemah untuk melihat di masa depan sebetulnya ada kebaikan Tuhan yang Tuhan sedang rancang di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi di ayat yang ke-11 ya. Kita tidak akan mengeksposisi lebih jauh lagi, tapi kita akan melihat di sana bahwa disiplin itu akhirnya akan apa, saudara? Akan melahirkan atau menghasilkan kebenaran dalam hidup kita. Tapi menariknya di sana Bapak Ibu sekalian, apakah hasil daripada disiplin itu? Kita lihat ayat 9, 10, dan 11. Di dalam ayat 9 di sana dikatakan bahwa hasil daripada disiplin Allah itu, ayat 9, itu apa saudara? Kehidupan di sana. Dikatakan selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan
mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Hasil daripada disiplin daripada Tuhan kepada umatnya atau kepada gerejanya atau kepada orang-orang percaya dalam bagian ini, pertama, menghasilkan kehidupan. Tapi yang kedua, saudara, menarik di ayat yang ke-10. Bukan saja kehidupan yang didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan ganjaran atau disiplin daripada Tuhan itu. Tapi juga ayat 10 mengatakan tentang kekudusan. Kekudusan di sini mengarah kepada kekudusan tentu secara progresif. Dikatakan di sana, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Berarti dampak daripada ganjaran atau disiplin Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya adalah kita akan mendapatkan kebaikan dan kita berbagian di dalam kekudusan Allah. Tentu ini adalah progresif. Di dalam bahasa Paulus dikatakan progresif untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan ayat yang ke-11, Bapak Ibu sekalian, apakah hasil daripada disiplin rohani bagi orang percaya? Dikatakan di ayat yang ke-11 di sana, yaitu bagaimana ungkapan buah kebenaran akan memberikan kedamaian, sukacita, damai sejahtera, menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara-saudara, kalau kita teruskan perenungan ini, maka di sanalah kemudian kita mengerti disiplin rohani akan mendatangkan damai dan sukacita. Itulah sebabnya ketika Rasul Yohanes kemudian menggambarkan ini dengan begitu sangat indah. Mari kita coba baca dulu 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes 1. 3 Yohanes 3 Yohanes pasal 1 ayat 4. Makna yang kita bisa teruskan dalam perenungan, orang-orang yang didisiplinkan oleh Tuhan itu akan mendatangkan kedamaian, sukacita di dalam dirinya. Coba kita bandingkan dengan 3 Yohanes 1 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama 3 Yohanes 1 ayat 4. 1, 2, 3. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara sekalian, apa yang dikatakan Rasul Yohanes di dalam gambaran ini, Bapak Ibu sekalian, sebuah kenyataan ketika ia sedang berbicara kepada anak rohaninya bernama Gaius. Bagaimana kemudian ia melihat anak-anak yang dia asuhnya di dalam konsep anak-anak rohani itu sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran dan mendatangkan sendiri kedamaian, sukacita bagi orang tuanya. Orang tua secara jasmani maupun orang tua secara rohani. Mari kita lihat lebih lanjut lagi di dalam pembahasan ini, saudara. Maka apa sebetulnya makna di dalam disiplin rohani dalam perspektif Tuhan di dalam kaitannya di dalam perenungan kita adalah bahwa di sanalah kemudian waktu kita renungkan bagian ini, saudara, kita akan melihat sesuatu hal ketika di sana menggambarkan bahwa Tuhan memberikan ganjaran atau disiplin untuk apa, saudara? Coba kita baca ayat 6, Ibrani 12 ayat 6. Di sanalah kemudian kita pahami apa maksud Tuhan, makna daripada disiplin rohani dalam perspektif Tuhan. Kita baca ayat yang ke-6, Ibrani 12 ayat 6. 1, 2, 3. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Inilah aspek pertama dalam pemahaman kita, saudara-saudara sekalian. Ketika Tuhan sedang mau mendisiplinkan kita, maka ingatlah, karena Tuhan mengasihi kita. Saudara, sebagai orang tua jasmani kepada anak-anak kita misalnya ya, kita mendisiplinkan anak karena kita tahu ini baik untuk dia. Karena kita mencintai dia. Engkau harus, katakanlah engkau harus belajar baik-baik ya. Itu untuk kebaikanmu. Karena engkau semakin memiliki banyak pengetahuan, engkau bisa dipakai Tuhan dengan anugerah yang Tuhan berikan kepadamu dan seterusnya. Banyak hal-hal di mana kita bisa membangun sebuah disiplin, menegakkan disiplin di rumah buat anak-anak kita. Untuk apa? Karena kita tahu ini untuk kebaikan dia. Tetapi lebih daripada itu, Bapa Surgawi kita mengerti ini jauh lebih daripada kita. Bahwa dia menghajar kita, dia mendisiplinkan kita, disiplin yang dia berikan kepada kita. Satu
ketegasan yang diberikan kepada kita untuk kebaikan kita. Saudara, disiplin adalah perhatian Tuhan agar kita tidak berjalan menuju kehancuran. Saudara, seorang narapidana yang akan siap dihukum mati, saudara. Ketika sebentar lagi dia akan ditembak mati. Karena pelanggaran yang begitu sangat-sangat besar itu. Petugas yang akan membunuhnya, yang akan menembaknya mengatakan, sebelum engkau akan dieksekusi, apakah ada kalimat terakhirmu untuk orang tuamu? Orang tuamu ada di sana. Maka kemudian dia mengatakan, ada. Panggilkan ibuku ke sini. Setelah ibunya datang, saudara, lalu dia membisikkan sesuatu kalimat. Ibu, ini semua terjadi karena ibu dan ayah tidak pernah mengajarkan saya kebenaran Tuhan. Maka singkat cerita, dia dieksekusi mati. Banyak cerita-cerita yang kita bisa saksikan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kehancuran itu datang ketika tidak pernahnya ada disiplin di dalam rumah. Demikianlah di awal waktu kita merenungkan bagian ini, saudara. Ketika Tuhan sedang menghajar kita, Tuhan sedang memberikan disiplin kepada kita. Karena Tuhan mengasihi kita agar kita tidak jatuh di dalam kehancuran. Tapi berapa banyakkah orang Kristen yang melihat ini sebagai sesuatu untuk kebaikannya dia? Ataukah justru berpikiran lain kepada Tuhan? Tuhan sudah tidak mengasihi saya, Tuhan tidak mencintai saya, dan Tuhan tidak memelihara saya. Itu karena kesalahan kita memahami Tuhan. Tapi lihatlah seperti apa yang dikatakan di dalam ayat 6 di sini. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Seperti kata Thomas Watson, Bapak Ibu sekalian, bahwa disiplin Tuhan bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk memurnikan kita, memoles kita, menghaluskan kita. Demikianlah saudara, kita memahami makna daripada disiplin yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu lebih jauh lagi kita coba memahami, kalau begitu apa yang namanya disiplin rohani itu? Apa yang namanya disiplin, ketaatan, atau satu komitmen di dalam hal rohani itu? Saudara-saudara sekalian, disiplin rohani merupakan sebuah komitmen. Komitmen setiap kita yang terbentuk melalui liturgi hidup. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang diulang setiap hari dan membentuk kasih serta karakter Kristiani kita sebagai orang percaya. Saudara, disiplin rohani, sekali lagi ini berbicara tentang pembiasaan kasih itu dibangun. Kebiasaan rutin, bukan sekedar sebuah rutinitas, tapi alat yang Roh Kudus pakai itu untuk terus memurnikan keinginan kita, terus mengikat kita dengan kasih Kristus, terus mengarahkan kita kepada visi kerajaan Allah, dan terus membawa hati kita untuk terus berkomitmen kepada Allah. Saudara, Pendeta Jimmy Pardede dalam satu bukunya, dia menuliskan sebuah kalimat yang sangat indah sekali. Dia mengatakan bahwa banyak orang Kristen beranggapan bahwa kehidupan rohani itu adalah hal yang stabil. Kalau sudah naik kelas 2 akan naik kelas 3. Tidak mungkin turun kelas. Itu anggapan orang-orang, bahkan orang-orang Kristen hari ini. Kalau sudah naik kelas tidak akan turun lagi. Tetapi Pendeta Jimmy mengatakan bahwa tidak begitu dengan hal kerohanian. Kalau kita tidak memelihara hidup kerohanian kita justru akan mati. Bapak Ibu, saya kutip buku daripada Jonathan Edwards. Buku Jonathan Edwards yang berjudul The Excellencies of Jesus Christ, atau keutamaan Kristus. Dia mengatakan begini dalam bukunya. Jika engkau sudah memandang kepada Kristus, segera palingkan wajahmu kepada yang lain, maka engkau akan melihat sampah. Tapi jika engkau melihat Kristus lalu menutup matamu dalam waktu yang lama, engkau sudah melupakan Dia karena pikiranmu yang berdosa. Dan ketika engkau membuka matamu untuk melihat hal yang lain akan terlihat indah karena Kristus. Saudara, kalimat Jonathan Edwards ini penting sekali untuk kita renungkan. Banyak orang Kristen yang sangat mengagumi Kristus, namun kemudian menutup mata untuk waktu yang begitu lama.
Mereka tidak lagi merenungkan Kristus. Kemudian lambat laun sudah melupakan Kristus. Hanya mengerti secara pemikiran saja. Tapi kemudian pelan-pelan begitu banyaknya hal-hal duniawi, akhirnya Kristus semakin dilupakan. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana supaya orang bisa mempunyai komitmen yang benar? Bagaimana supaya kita memiliki satu disiplin yang benar di hadapan Tuhan? Saudara, disiplin rohani itu adalah sebuah komitmen kita untuk mengulang-ulang lagi sesuatu yang membangun nilai-nilai Kristiani, membangun nilai-nilai kebenaran dalam hidup kita. Saudara, seorang teolog reform yang meneruskan pemikiran Puritan bernama James K.A. Smith mengatakan bahwa kehidupan kita atau bagaimana kita berbicara tentang disiplin rohani ini berbicara tentang komitmen. Ini berbicara tentang komitmen kita untuk mau didisiplinkan Tuhan. Maka dia mengatakan, hanya melalui liturgi atau tindakan yang berulang-ulang yang dilakukan setiap hari, disitulah komitmen kita itu akan terbangun. Disitulah disiplin kita itu akan semakin bertumbuh. Kenapa? Karena adanya sesuatu yang terus kita ulang-ulang dilakukan setiap hari. Nah, demikianlah waktu kita merenungkan tentang liturgi di dalam gereja. Liturgi kita ini Bapak Ibu saudara sekalian tidak pernah ada berubah-berubah, bukan? Ya, tidaklah kemudian kita mengatakan, oh tergantung pimpinan Tuhan, tergantung pimpinan Roh Kudus. Sekarang ini, nanti ke situ. Tidak, saudara. Kita teratur di dalam liturgi ibadah kita. Demikianlah James K.A. Smith mengatakan, liturgi kehidupan kita, bagaimana kita membangun disiplin rohani kita, itu seperti liturgi di gereja yang terus diulang-ulang. Sehingga bertumbuh di dalam kehidupan kita. Maka dia mengatakan, saudara, di dalam hal ini dia mengatakan, James Smith mengatakan, komitmen, karakter, pembentukan hati, itu dimulai daripada liturgi hidup kita. Kerohanian kita yang kita bangun mulai dari rumah. Maka melalui disiplin rohani itu akan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Disiplin rohani itu akan menjaga kita untuk tidak hidup sembarangan di hadapan Tuhan. Maka disinilah kita melihat satu pola hidup yang kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Itulah yang akan membangun sebuah karakter. Itulah yang akan membangun sebuah komitmen kita di hadapan Tuhan. Maka singkatnya, James Smith mengatakan, jika seorang ingin memiliki komitmen rohani yang benar, disiplin rohani yang benar, ia memerlukan liturgi harian. Ada doa, ada perenungan akan firman, ada ibadah-ibadah dalam keluarga. Yang kedua, adanya satu ritme yang diulang-ulang, direpetisi secara bertumbuh, secara progresif. Itulah disiplin rohani kita. Dan kemudian dia menambahkan satu aspek lagi. Ada satu tindakan fisik yang sinkron dengan iman kita. Ya, salah satu hal yang nanti kita akan coba terus bangun adalah satu bentuk fisik atau tindakan fisik yang sinkron dengan iman kita, yaitu doa berlutut. Doa berlutut itu menunjukkan satu keberserahan kepada Tuhan. Doa berlutut itu menunjukkan satu kebergantungan kita kepada Tuhan. Dan James Smith mengatakan satu hal, yaitu tindakan fisik itu nyata dalam kehidupan kita, di dalam bahasa tubuh kita, tindakan fisik kita yang sinkron dengan iman kita. Kalau kita percaya bahwa doa itu memiliki kuasa yang besar, tapi kenapa kita malas berdoa? Kalau kita percaya firman Tuhan ini akan menghidupkan kerohanian kita, tapi kenapa kita malas baca Alkitab dan merenungkannya? Kalau kita percaya bahwa di luar sana begitu banyaknya musuh-musuh, dosa-dosa yang sedang mengepung anak-anak kita, sedang akan mengancam kerohanian anak kita, tapi kenapa kita jarang membacakan firman Tuhan kepada anak-anak kita? Saudara, James Smith mengingatkan kita satu hal, saudara. Bagaimana liturgi kehidupan kita, bagaimana tindakan fisik kita, bahkan bagaimana itu tertuang sinkron dengan iman kita. Itu sebabnya saudara, kalau kita lihat di dalam liturgi kita di dalam GRI, itu semuanya inline dengan firman Tuhan.
Dari votum sampai kepada doa berkat. Itu semua inline dengan firman Tuhan. Bagaimana saudara dan saya menghidupi ini? Sebagai orang tua Kristen, sebagai pemuda mahasiswa Kristen, sebagai remaja-remaja Kristen, bagaimana kita memahami ini? Bagaimana kemudian kita menerapkan ini dalam kehidupan kita? Saudara, kebiasaan membentuk keinginan. Keinginan membentuk komitmen. Maka saudara, mari kembali kita menghayati ini. Bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Disiplin rohani yang akan mendatangkan damai sejahtera, kebaikan bagi kita. Karena itu saudara, pertama bagaimana kita menerapkannya. Maka hal pertama, hal prioritas yang harus saudara dan saya hidupi. Bagaimana kita disiplin. Membiasakan diri untuk datang kepada Tuhan di dalam doa dan pembacaan firman Tuhan. Itulah sebabnya saudara, sejak di dalam rumahlah kita menanamkan kebenaran ini kepada anak-anak kita. Sejak di dalam rumah inilah kita terus membangun kebenaran, memperkenalkan Kristus kepada anak-anak kita. Mari kita baca Ulangan 11. Selain Ulangan pasal 6 ayat yang begitu terkenal tentang bagaimana kita mengajarkan firman Tuhan itu kepada anak-anak kita. Coba kita baca dulu Ulangan 6 ayat 7. Lalu nanti kita baca lagi Ulangan 11. Ulangan 11 ayat 18 sampai 21. Kita baca dulu Ulangan 6 ayat 7. 1, 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Setiap hari ceritakan firman kepada anak-anak kita. Coba kita baca Ulangan 11 ayat 18 sampai 21. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah hal pertama. Ini adalah tindakan prioritas yang harus kembali kita rebut sebagai orang tua. Saudara-saudara sekalian, kita harus memaksakan diri untuk melakukan ini karena ini adalah tindakan yang akan membentuk hati anak-anak kita dan bagaimana mereka menikmati Tuhan di dalam kehidupannya. Ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan di dalam anggota keluarga kita. Karena apa saudara? Kesenangan sejati itu hanya di dalam firman. Mereka bisa menikmati Tuhan ketika mereka bisa melihat kekaguman, keindahan daripada Kristus dalam hidup mereka. Maka tugas kita membangun komitmen agar mereka itu mencintai firman, mengajak anggota keluarga membaca dan merenungkan firman, menunjukkan kekaguman dan keindahan isi Alkitab kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka anak-anak kita itu akan bertumbuh dari apa internalisasi yang masuk di dalam pikirannya. Apa yang masuk dalam pikirannya itu yang akan mempengaruhi hidupnya. Dan berapa banyakkah kemudian kita menyadari ini saudara-saudara sekalian, bahwa kalau kita tidak mengambil hak istimewa ini untuk mendidik anak kita dengan firman, maka dunia yang akan menggembalakan mereka. Para ayah, ingatlah, kita adalah pemimpin rohani keluarga. Kita adalah imam di tengah keluarga. Kitalah yang bertanggung jawab, yang harus mengajarkan firman kepada anak-anak kita. Anak-anak kita yang dari 0 sampai 5 tahun, kita bisa ajarkan, ceritakan firman Tuhan kepada mereka. Setiap malam kita bacakan Alkitab 5 sampai 10 menit barangkali, tidak usah lama-lama. Tetapi kita perdengarkan terus Kristus di telinga mereka. Para ibu
doronglah suamimu untuk kembali merebut panggilan ini. Jadilah penolong yang sepadan. Bimbinglah juga anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam keluarga kita. Seperti Ibu Timotius, Susana Wesley, kita tahu dia punya 9 anak. John Wesley, Charles Wesley yang Tuhan pakai luar biasa. Tapi saudara tahu pergumulan daripada Susana Wesley. Ia punya suami yang sering kali meninggalkan dia. Lalu bagaimana kemudian mengasuh daripada 9 anak ini. Itu sebabnya saudara, hal yang terus dia lakukan. Bagaimana bahwa anak-anakku jangan kehilangan kesempatan dengar firman. Maka setiap malam dia kumpulkan anak-anaknya, dia ceritakan firman. Bahkan setelah itu dia berdoa. Dan saudara tahu bagaimana cara Ibu Susana Wesley itu berdoa. Karena dia tahu kalau dia lagi berdoa pasti anak-anaknya bisa ganggu dia. Maka dia ambil kain, dia tutupi daripada badannya, dia berdoa. Maka anak-anak tahu ketika dia sedang tutupi kain, anak-anaknya tahu ibuku sedang berdoa. Aku tidak boleh ganggu. Saudara, disiplin itu kemudian terus sampai kemudian John Wesley, Charles Wesley melihat teladan daripada mamanya yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak contoh-contoh di Alkitab kita bisa lihat itu. Tapi ingatlah para ayah, kitalah yang harus merebut kesempatan ini, mengajarkan firman ini kepada anak-anak kita. Kita imam di tengah keluarga, kita yang harusnya mengajarkan firman kepada anak-anak kita. Saudara, ada sebuah kebiasaan, atau bukan kebiasaan ya, kalau kita lihat dalam tradisi orang-orang Puritan, saudara. Apa yang mereka lakukan, saudara? Saudara, Richard Baxter, kita tahu bagaimana ia adalah teolog reform, orang Puritan yang sangat menekankan doktrin reform. Setiap kali ia mengunjungi daripada jemaat-jemaatnya, saudara, apa yang saudara dia lakukan? Dia tidak lebih banyak tanya, bagaimana kesehatanmu, bagaimana pekerjaanmu, tidak saudara. Tapi dia pergi ke rumah daripada jemaatnya untuk katekisasi jemaatnya. Diskusi tentang firman Tuhan, saudara. Itulah sebabnya kehidupan orang-orang Puritan, kita lihat bagaimana mereka mengajarkan anak-anak mereka. Hal yang sederhana, mereka pakai katekismus kecil daripada Westminster untuk mengajarkan firman Tuhan kepada mereka, kepada anak-anak mereka. Saudara, mari saudara, jangan biarkan anak-anak kita itu bertumbuh di dalam nilai-nilai duniawi. Kitalah yang harus menanamkan kebenaran itu mulai dari rumah. Saudara, Jonathan Edwards mengatakan seminar pertama kehidupan itu di rumah. Anak-anak belajar takut akan Tuhan terlebih dahulu di rumah, bukan di gereja. Ini yang pertama yang harus kita lihat, bahwa seminari pertama yang mereka mendapat firman, mereka melihat ketaatan daripada orang tuanya kepada Tuhan, mereka melihat kekudusan itu di rumah. Thomas Watson mengatakan disiplin bukan kekerasan, tapi pembentukan hati, dan itu dimulai dari rumah. Saudara-saudara sekalian, teolog reform John Owen juga mengatakan bahwa menjaga keluarga dari degradasi moral, membangun sebuah disiplin, menjauhkan mereka daripada dosa, mereka bertumbuh di dalam kebenaran, itu mulai dari rumah. Bapak Ibu saudara sekalian, selalu kita akan melihat semua itu berangkat dari rumah. Dan itulah yang ditekankan orang-orang Puritan, bagaimana mereka membangun gereja kecil itu dari rumah. Ironisnya hari ini saudara, yang namanya anak-anak mendengar firman itu diserahkan kepada guru sekolah minggu, diserahkan kepada hamba Tuhan. Memang ada bagiannya itu. Tapi kita sebagai orang tua, bukankah kita yang punya banyak waktu dengan anak-anak di rumah? Anak-anak di sekolah minggu cuma 1,5 jam. Mereka hanya mendapatkan sebagian firman, tapi kitalah yang banyak waktu di rumah mengajarkan itu seharusnya bagi mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, hal pertama yang harus kita rebut adalah tanamkanlah kebenaran kepada anak-anak kita. Para pemuda mahasiswa, apa yang engkau sedang bangun di kamar kosmu ketika sendiri? Apa yang engkau sedang bangun ketika engkau berada di kampus? Apa yang engkau sedang bangun ketika kehidupan rohanimu itu sedang diserang dengan begitu banyaknya tawaran-tawaran dosa? Sejak pemuda mahasiswa, bangunlah kebiasaan membaca Alkitab setiap hari. Renungkanlah itu siang dan malam di dalam kehidupanmu. Kita tidak mungkin akan kuat menghadapi tantangan di luar sana.
Begitu kuatnya serangan-serangan daripada dosa, pengaruh-pengaruh duniawi yang begitu besar sedang mengintai kita. Tapi bagaimana kita meresponi itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, hal berikutnya selain menanamkan firman kepada anak-anak kita, jangan kita lupa bahwa anak-anak kita, saudara, kita harus menyadari mereka juga adalah manusia berdosa seperti kita. Itu berarti bahwa apakah kita akan membiarkan mereka di dalam natur mereka yang adalah berdosa itu, membiarkan di dalam ketertarikan mereka terhadap hal-hal duniawi? Saudara, kita tidak boleh beranggapan dengan sendirinya anak-anak kita itu akan mempunyai ketertarikan kepada hal-hal rohani. Tidak, Bapak Ibu saudara sekalian. Dosa yang membuat mereka itu tidak ada lagi hasrat kepada hal-hal rohani. Karena itu kitalah orang tua yang harus menuntun mereka kepada kebenaran. Dan kita sebagai ayah, kitalah pemimpin keluarga. Maka bacakanlah firman Tuhan kepada anak-anak kita tiap malam sebelum mereka tidur. Bangunlah sebuah kebiasaan rohani yang baik yang akan membentuk komitmen mereka untuk terus terikat kepada Allah. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di antara kita berkata bahwa kita adalah orang tua, bukan saja orang tua fisik daripada anak kita, tapi kita juga adalah orang tua rohani bagi anak-anak kita. Saudara, seringkali kita hanya berhenti kepada kita anggap bahwa kita adalah orang tua jasmani. Orang tua jasmani itu berarti apa? Berusaha memenuhi segala kebutuhan fisik anak kita. Ya, kita siapkan ini, siapkan itu. Memang itu ada baik, ada tempatnya memang. Tapi kita seringkali lupa bahwa kita juga adalah orang tua rohani bagi anak-anak kita. Itu berarti apa? Berarti kita pun juga harus lebih besar lagi bagaimana memenuhi kebutuhan rohani bagi anak-anak kita. Ironis, orang tua Kristen hari ini berapa banyak yang masih memperjuangkan lebih besar kebutuhan rohani anaknya itu daripada kebutuhan jasmaninya. Wah, bingung kalau sekolah anak bagaimana, seragamnya tidak ada. Bingung kalau bukunya ini belum ada. Bingung kalau belum ada tasnya. Bingung kalau begitu banyak yang belum ada, masih kurang dalam hidupnya. Tapi berapa banyak orang tua Kristen yang gelisah ketika anaknya dia lihat sudah mulai kecanduan handphone. Berapa banyak orang tua gelisah ketika anaknya sudah tidak lagi mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Berapa banyak orang tua gelisah ketika anaknya sudah mulai mencintai hal-hal duniawi, bukan lagi kepada firman. Saudara, mari kita bangun. Bangun, saudara. Kita nggak boleh membiarkan kehidupan kita sebagai orang tua terus membiarkan mereka terus digembalakan dengan dunia. Nggak bisa, saudara. Tuhan memberikan kita satu disiplin untuk kita belajar berkomitmen untuk mendidik anak-anak kita di rumah dengan firman. Saudara-saudara sekalian, desakan ini begitu besar. Anak-anak terus akan bertumbuh dari apa yang mereka dengarkan. Saudara, mari kita rebut kembali kesempatan ini. Jangan biarkan kemudian anak-anak kita ketika dewasa, suatu waktu mereka akan meninggalkan kita. Suatu waktu mereka akan pergi jauh daripada kita. Tapi apa yang kita sudah berikan kepada mereka, warisan seperti apa yang kita akan berikan kepada mereka? Banyak orang sedang mempersiapkan warisan deposito anak-anaknya. Banyak orang tua Kristen hari ini sedang mempersiapkan masa depan begini, begitu anak-anaknya. Tabungan, deposito, mungkin mobil, mungkin rumah sedang dipersiapkan. Begitu banyak, saudara. Tapi berapa banyak orang tua Kristen hari ini yang berjuang untuk mewariskan iman dan kebenaran kepada anak-anaknya. Saudara, apalah artinya anak-anak kita kemudian memiliki banyak fasilitas di luar sana, tapi kemudian dia meninggalkan Kristus. Dia rusak serusak-rusaknya. Apa artinya semua itu, saudara? Tangisan kemudian keluar tapi tidak pernah merubah keadaan. Penyesalan muncul tapi tidak pernah merubah keadaan. Itulah yang terjadi kepada penjahat yang sebentar lagi akan ditembak mati. Dia mengatakan kepada ibunya, kenapa engkau tidak pernah ceritakan saya firman Tuhan di rumah? Inilah hasilnya. Tapi semua tidak akan pernah berubah lagi. Bapak Ibu saudara sekalian, hal pertama yang harus kita rebut adalah menanamkan kembali nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak kita. Bacakan firman Tuhan. Sampaikan kebenarannya kepada anak-anak kita. Bangun mereka untuk memiliki cinta kepada Tuhan, bukan cinta kepada dunia.
Yang kedua saudara, bagaimana saudara dan saya juga membangun sebuah kehidupan berdoa itu selain baca firman Tuhan, kehidupan doa, membangun kecintaan mereka kepada Tuhan melalui doa. Ajarkan kepada mereka bagaimana mereka itu berdoa. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus itu juga minta Tuhan Yesus ajarkan mereka bagaimana berdoa. Saudara, di dalam satu buku Pendeta Billy Kristanto mengatakan satu kalimat yang begitu indah. Dia menuliskan bahwa meminta untuk diajarkan berdoa adalah sesuatu yang baik sekali, karena itu adalah permintaan yang tidak pernah dihina oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, berapa banyak kita terus merindukan anak kita juga memiliki kehidupan doa yang baik. Berapa banyak saudara dan saya sebagai orang tua, kita membangun sebuah pemahaman yang benar tentang kenapa kita berdoa. Teologi tentang doa itu begitu banyak. Sudah berapa banyakkah itu kita ajarkan kepada mereka? Apakah mereka sungguh-sungguh tahu bahwa hal bergantung sama Tuhan itu hal yang paling kita butuhkan? Karena kita lemah, kita terbatas, kita sangat gampang jatuh di dalam dosa. Karena itu saudara-saudara sekalian, hal pertama, bagaimana kita membangun disiplin rohani dalam keluarga. Pertama, bangunlah kehidupan yang berdekat dengan Tuhan di dalam firman dan doa. Ajarkan kepada anak-anak kita firman. Bacakan Alkitab kepada mereka setiap hari. Bangun kehidupan doa yang sehat. Ajarkan mereka juga untuk bagaimana berdoa kepada Tuhan. Yang kedua saudara, disiplin rohani yang juga dibutuhkan di dalam keluarga adalah dimulai daripada orang tuanya. Itu sebabnya saudara, hal yang paling penting bagaimana orang tua berkomitmen juga membangun sebuah satu keketatan, disiplin untuk menjadi contoh bagi anak-anaknya. Bapak Ibu saudara sekalian, orang tua yang hidup dengan cara yang rusak akan sulit mengajarkan hal-hal yang baik dan benar kepada anak-anaknya. Karena anak-anak tidak lagi pernah melihat otoritas itu dalam orang tuanya. Kenapa saudara? Kita tidak bisa menjadi contoh yang baik. Maka jangan merusak otoritas itu di depan anak-anak kita. Kita mengajarkan mereka, nah rajin baca Alkitab ya. Kita sendiri jarang baca Alkitab. Nah rajin berdoa ya. Kita sendiri malas berdoa. Nah pergi ke gereja ya, rajin ke gereja. Kita sendiri malas ke gereja. Apa yang kita mau ajarkan kepada anak-anak kita? Kalau kita sendiri tidak menjadi contoh yang baik Bapak Ibu. Keteladanan orang tua, itulah yang dikatakan di dalam pemahaman daripada seorang Puritan bernama Thomas Brooks. Dia mengatakan hidup orang tua adalah kitab pertama yang dibaca oleh anak-anaknya. Sekali lagi saudara, Thomas Brooks mengatakan hidup orang tua itu adalah kitab pertama yang akan dibaca oleh anak-anaknya di rumah. Saudara, ini semua adalah teguran bagi kita. Saya secara pribadi pun juga sedang ditegur oleh firman Tuhan ini. Berapa banyak kita menjadi teladan contoh bagi anak-anak kita. Saudara-saudara sekalian, orang tua yang tidak mencintai firman, orang tua yang malas berdoa, bagaimana ia akan mencoba mengajarkan itu kepada anak-anaknya? Tidak bisa saudara-saudara sekalian. Bagaimana kita sebagai orang tua itu ada relasi tidak dengan Tuhan? Bagaimana kita sebagai orang tua menjaga kekudusan hidup kita tidak? Di dalam pribadi kita, di dalam pernikahan kita, bagaimana kita mau memberikan contoh itu kepada anak-anak kita? Saudara, hati yang mencintai Tuhan bukan cinta diri dan cinta dunia. Itu yang akan dipelajari oleh anak-anak kita. Seorang penulis pernah berkata, anak-anak kita lebih banyak akan mengingat perbuatan orang tuanya daripada perkataan orang tuanya. Maka bagaimana saudara dan saya merenungkan ini? Kita harus datang kepada Tuhan memohon pengampunan dosa. Sudah berapa lama kita sudah tidak menjalankan teladan yang baik bagi anak-anak kita? Sudah berapa lama kita sudah mencemarkan nama Tuhan di depan anak-anak kita? Dan kita sepertinya biasa-biasa saja. Tapi anak-anak itu terus akan mengingat itu sampai kemudian mereka dewasa. Saudara, apa yang akan anak-anak lihat saudara? Seorang penulis Kristen mengatakan 3 hal. Bagaimana dia akan melihat
apakah orang tuanya itu hidup bersyukur kepada Allah? Apakah orang tuanya itu terus menikmati sukacita dan damai sejahtera? Dan apakah orang tuanya itu terus berpusat kepada Kristus atau tidak? Saudara, bukan sedikit-sedikit komplain, bukan sedikit-sedikit mengeluh, bukan sedikit-sedikit merasa diri lebih berhak dan lain-lain. Anak-anak kita juga akan melihat bagaimana cara kita berespon terhadap masalah-masalah yang ada. Ya saudara, kita terus menggumulkan hal ini. Dan hal yang paling penting berikutnya adalah anak-anak akan lihat kita, bagaimana kita berjuang melawan dosa. Saudara-saudara sekalian, hati-hati ketika kita ada di dalam keadaan yang seperti damai, baik-baik saja, tapi damai karena sudah dikuasai musuh. Bukan lagi damai dari Tuhan, tapi damai karena sudah kalah, sudah berdamai dengan musuh. Saya membaca tulisan pendeta Billy Kristanto, saudara, saya gemetar. Dia mengatakan bahwa ada kebahayaan di dalam keluarga Kristen ketika kita sudah menganggap diri sudah berdamai dan baik-baik saja. Kita sudah berdamai, kenapa? Karena sebetulnya kita sudah kalah, sudah berkompromi dengan dosa. Apalagi yang mau diperjuangkan? Lack of spiritual war. Sudah kehilangan peperangan rohani dalam diri kita. Dan kita menganggap baik-baik saja. Padahal kita sudah ditaklukkan oleh dosa. Ini berbahaya. Dan inilah yang akan dilihat oleh anak kita. Bagaimana kita keluar dari situ. Bagaimana kita berjuang melawan dosa itu. Saudara, dan celakanya adalah ketika orang tuanya di dalam kaitan peperangan rohani, orang tuanya yang kemudian seperti berdamai tapi sebetulnya sudah ditaklukkan oleh dosa, akhirnya apa saudara? Membangun sebuah berhala-berhala dalam dirinya dan dia merasa itu baik-baik saja. Celakanya lagi, dia mengajarkan itu kepada anak-anaknya secara sadar atau tidak sadar. Hal ini sangat dekat dengan saudara dan saya. Ketika kita sudah mulai mengajarkan anak-anak kita cinta uang, UUD, ujung-ujung duit. Ketika kita sudah mulai terus memberikan mereka satu kemewahan-kemewahan, mereka lupa bergantung sama Tuhan. Ketika kita sudah mulai terus mengajarkan bagaimana engkau sukses, memang ada tempatnya, kita harus bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan berikan. Tapi sukses untuk apa? Ujung-ujungnya uang, ujung-ujungnya popularitas, ujung-ujungnya wow, kemewahan-kemewahan dunia. Anak-anak akan melihat. Apalagi saudara, kalau saudara dan saya justru menghidupi itu dan itu yang dilihat oleh anak kita. Hati-hati. Berhala-berhala dalam hidup kita. Dan ketika itu tertular kepada anak-anak kita saudara. Waktu kita berbicara idolatry. Waktu kita berbicara penyembahan berhala. Ini berkaitan dengan arah hati manusia. Tentu orang tua harus menjauhi berhala. Dan juga mengenali berhala anak-anaknya. Kalau orang tua kemudian kecanduan handphone saudara. Tertular kepada anak-anaknya. Akhirnya pada waktu ibadah, anak-anaknya bermain handphone. Tidak lagi disadari sebuah dosa besar. Tapi semua damai, tenang, baik-baik saja. Itu adalah lack of spiritual war, kata pendeta Billy. Sudah tidak ada lagi kehilangan peperangan rohani. Kenapa saudara? Karena semua damai, padahal damai yang sudah dikuasai oleh musuh. Mari saudara. Mari kita gentar, mari kita gelisah, mari kita kenali apa berhala dalam diri kita. Saudara-saudara sekalian, mari kita terus bertobat. Mari kita terus membawa hidup kita kepada Tuhan. Mari kita menyadari ini. Dan terakhir saudara, sebelum menutup daripada khotbah ini, satu lagi yang saya gumulkan untuk sama-sama kita renungkan. Bagaimana kita membangun disiplin rohani adalah bagaimana sejak kecil kita berkomitmen untuk menyatakan kasih Tuhan. Dan itu terlihat di dalam kehidupan anak-anak kita. Saudara, bangkitkanlah hati yang berbelas kasihan kepada orang-orang yang hidup dalam kekurangan. Komitmenlah untuk bangun perasaan belas kasihan itu kepada orang-orang yang terlupakan. Bangunlah sebuah disiplin rohani untuk peka untuk orang-orang yang terlupakan oleh masyarakat.
Maka sekali-sekali ajarlah atau ajaklah anak-anak kita pergi ke panti asuhan. Sekali-sekali ajaklah anak-anak kita itu pergi ke kem-kem yang kumuh-kumuh di mana mereka bisa belajar menghargai anugerah Tuhan. Dan seperti kata Tuhan Yesus, belajar untuk bagaimana memperhatikan juga orang-orang yang berkekurangan. Saudara-saudara sekalian, anak-anak sejak kecil mereka harus dibangun belajar mengasihi orang lain. Sejak kecil anak-anak itu harus diajarkan bagaimana mereka berkomitmen dan disiplin rohani untuk menyisihkan uang-uang tabungannya untuk memperhatikan juga orang lain, memperhatikan pekerjaan Tuhan dan seterusnya. Itu yang akan mereka lihat dari orang tuanya, yang diajarkan dari rumah. Saudara, menutup khotbah ini, saya akan menampilkan sebuah gambar. Silakan tim Ovi. Saudara lihat ini. Saudara ingat sesuatu bukan? Saya akan bacakan berita yang begitu mencengangkan ini. Dua orang yang hidup sejaman bernama Jonathan Edwards dan Max Jukes. Apa yang terjadi? Pada abad ke-19 ada dua orang Amerika yang memiliki kisah dan hidup yang berbanding terbalik. Saudara perhatikan. Max Jukes hidupnya memilih untuk menjadi seorang ateis yang menentang Tuhan. Hidupnya terus di dalam kejahatan-kejahatan. Maka dari 560 keturunannya, 300 orang mati sebagai pengemis, 150 orang menjadi penjahat, 7 orang diantaranya adalah pembunuh, 100 orang terkenal sebagai pemabuk, dan lebih dari setengah keturunannya yang adalah perempuan yang menjadi pelacur. Bahkan yang lebih menyedihkan, keturunan Max Jukes telah merugikan pemerintah Amerika pada masa itu dengan nilai yang begitu fantastik. 1,25 miliar dolar Amerika. Tetapi berbeda dengan Jonathan Edwards, yang adalah orang yang terus menanamkan firman kepada anak-anaknya, membangun kehidupan rohani bagi anak-anaknya, mengajarkan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anaknya. Maka lihatlah keturunan-keturunannya. Saya akan bacakan. Berbeda dengan Jonathan Edwards, seorang Kristen yang cinta Tuhan dan setia, hidup pada tahun yang sama dengan Jukes. Namun Jonathan Edwards tekun belajar dan berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selain fasih banyak bahasa, ia juga gigih memberitakan Injil. Jonathan Edwards menikah dengan seorang wanita muda yang saleh. Dari 1394 keturunannya ditelusuri, 295 orang lulus kuliah, 13 orang diantaranya menjadi rektor, 3 orang dipilih sebagai senator Amerika, 3 orang sebagai gubernur negara bagian, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 100 orang menjadi misionaris, pengkhotbah dan penulis terkenal, 80 orang bekerja di kantor pemerintahan, 75 orang menjadi perwira angkatan bersenjata, 65 orang menjadi profesor, 3 orang menjadi wali kota di kota-kota besar, 1 orang menjadi pengawas keuangan di Departemen Keuangan Pemerintah, dan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Tidak ada satu keturunan daripada Jonathan Edwards yang terlihat di dalam catatan ini, saudara, yang merugikan negara maupun pemerintah Amerika. Suatu kisah nyata yang menarik untuk kita pelajari. Bagaimana pengaruh daripada mewariskan firman kepada anak-anak keturunan selanjutnya itu begitu penting. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kembali kita merebut hak istimewa ini. Mari kembali kita membangun kebiasaan rohani bagi anak-anak kita. Belajar mencintai Kristus bukan dunia ini, menanamkan nilai-nilai kebenaran Kristus di dalam hidup mereka. Thomas Brooks mengatakan, kasih karunia itu bertumbuh paling baik di tanah disiplin. Keluarga yang berdisiplin adalah keluarga yang Tuhan pakai untuk mempengaruhi generasi sekarang, bahkan generasi-generasi selanjutnya.